sampai tingkat PK, Mahkamah Agung, di mana salah satu amarnya adalah memerintahkan itu supaya membantahkan SKPT itu. Gitu. Nah, dari dasar keputusan tersebut bisa kita analisa, bisa kita simpulkan sebenarnya ini sudah inkrah, artinya dasar kepemilikan daripada Tumpal itu kan sudah habis kan gitu. Terkait gelang kaki ya, kita banyak bertanya-tanya kepada yang ahli hukum ya, itu dengan Pak Sulasmin ya. Ya. Itu seperti apa sih Pak sebenarnya? Karena yang di sini bahwa terdakwa masih dalam proses hukum, belum tersangka, dan mereka adalah hanya kasus biasa, bukan kasus yang besar atau bisa disebut pada narkoba, pembunuhan, itu boleh. Kan seperti ini kan tidak boleh sebenarnya, tidak manusia ini Pak. Tapi apa Pak, tanggapan Bapak Pak? Oke, baiklah teman-teman, bahwa mengenai detektor atau gelang kaki ini sebenarnya tidak ada alasan untuk dipasang di kaki terdakwa yang bernama Gunawan. Karena apa? Selama penyidikan selama ini baik di Barreskrim sampai di Kejaksaan dan Pengadilan, beliau adalah proaktif. Pertama. Kedua, ini permasalahan yang bukan permasalahan yang berat. Artinya dia tidak akan melarikan ibarat barang bukti dan segala macam kan begitu. Jadi tidak ada alasan Pak Gunawan ini dipasang detektor. Nah, oleh karena itu dari Pak Gunawan sendiri memohon kepada kejaksaan seharusnya ini dilepas kan gitu. Keberatannya apa? Alasannya apa? Sampai sekarang Pak Gunawan tidak mengerti kan gitu. Dia proaktif kan gitu. Tidak akan menghilangkan barang bukti. Barang bukti sudah ada di kejaksaan. Jadi alasannya apa? Nah, hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi, tidak perlu dipasang detektor. Nah, ini kembali ke niat baik daripada kejaksaan dalam rangka hak asasi manusia, seharusnya itu dilepas. Terima kasih. Sudah melakukan pengajuan Pak untuk pelepasannya? Secara lisan sudah, tapi sampai sekarang belum ada tanggapan. Bang, kalau terkait dengan detektor itu hanya sebatas lisan dan segala macam, sementara langkah hukum yang dilakukan kejaksaan itu menurut kacamata abang itu sudah tidak tepat, apakah nggak ada action lebih lanjut Bang untuk melakukan langkah tegas kepada kejaksaan? Ya, dalam hal ini memang baru kita pertimbangkan, makanya nanti tetap kita mengajukan secara resmi untuk membuka daripada detektor ini kan gitu. Jadi dengan pengajuan secara resmi nanti alasannya apa, kejaksaan kan Anda ketahuan kan. Nah, ini masih dalam tahap pertimbangan kami. Kalau orang Batak bilang itu lembek kali Bang, artinya begini Bang, saya melihat langkah yang dilakukan oleh kejaksaan itu sudah sangat salah. Semua pengacara sudah setuju Bang, artinya ketika Abang menyoalkan kejaksaan, saya jamin Bang, masyarakat Indonesia akan dukung Abang kok. Siap. Ya insya Allah nanti tetap kita ajukan secara resmi atau formal. Kemarin memang baru komunikasi secara lisan aja kan gitu. Karena kejaksaan waktu itu saya dengar sedikit omongannya kurang enak kan gitu, daripada ditahan kan mending begini kan. Jadi itu artinya secara lisan sambil biasa aja jawabnya sudah begitu, makanya nanti coba kita secara resmi aja. Bang, dari Bang Gunawan sendiri Bang, untuk aktivitas kayak gimana Bang? Apakah Abang harus melapor setiap hari ke kejaksaan atau gimana? Melapor setiap hari sih enggak, cuman keberatan aja, jadi nggak nyaman lah dipakai alat segini-gini kaki. Siap jam kita mesti cas kalau habis, jadi apa ya, nggak nyaman. Sholat mau ngapain selalu pakai, nggak bisa lepas. Dan lagi apa ya, saya ini hanya kuasa, saya ini bukan apa yang diduga oleh si saksi Arif, saya melakukan pemalsuan ini, pemalsuan itu, kan itu nggak terbukti semua. Saya hanya kuasa dari pemberi kuasa. Masa saya bisa jadi tersangka tuh? Jadi sedikit kami tambahin bahwa beliau ini statusnya sebagai terdakwa itu belum bisa menerima, belum tahu apa sebabnya kan gitu. Bahwa perlu kita jelaskan bahwa sebagaimana keterangan saksi tadi kan ada dugaan
C329 itu dipalsukan atau palsu kan. Nah, hubungan beliau ini terdakwa dengan Girik itu adalah hanya sebagai kuasa. Dia bertindak untuk dan atas nama pemilik Girik. Jadi kalau kuasa itu resiko apapun karena dia bertindak mewakili daripada pemilik Girik, ya resiko hukumnya adalah bukan kuasa, tapi para pemilik Girik. Nah, hal seperti ini yang belum artinya dijawab oleh pihak kejaksaan kan gitu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya teman-teman membantu menyebarluaskan hal ini, nanti posisi daripada Pak Guna masih terdakwa itu bisa bebas. Itu selanjutnya satu lagi penambahan dari Pak Jari tadi bahwa mengenai tanah pramuka ini ada sebenarnya tanah sengketa di mana para terdakwa mendalilkan tanah tersebut adalah tanah bekas adat Girik. Semua mempunyai bukti masing-masing. Di satu sisi pihak pelapor mendalilkan adalah hak mereka dengan dasar SP3L dan sampai SIPPT. Nah, seperti dalam persidangan tadi sedikit terungkap bahwa dari pihak terdakwa, kuasa terdakwa menyatakan bahwa SP3L itu salah satu klausulnya itu kan pihak PT BMB pemohon itu harus membebaskan pemilik tanah atau penggarap. Nah, bila mana dalam jangka waktu 6 bulan tidak dibebaskan itu kan batal demi hukum. Nah, menurut artinya berdasarkan hal tersebut kenyataannya yang dibebaskan adalah para penghuni daripada tanah itu kan gitu. Dia tidak mempunyai dasar kepemilikan. Yang punya dasar kepemilikan surat-surat adalah para terdakwa ini. Nah, ini kan belum dibebaskan. Nah, berarti secara hukum itu kan SP3L tidak menjalankan isi daripada SP3L itu PT Termaluyo kan gitu. Ya itu yang menjadi keyakinan kita yang ini SP3L itu adalah belum bisa dilaksanakan sesuai apa yang ada dalam klausul. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa SIPPT atas nama PP Termaluyo itu sudah dilakukan proses hukum sampai tingkat PK Mahkamah Agung, di mana salah satu amarnya adalah memerintahkan itu supaya membantahkan SIPPT itu. Gitu. Nah, dari dasar keputusan tersebut bisa kita analisa, bisa kita simpul sebenarnya ini sudah inkrah. Artinya dasar kepemilikan daripada Termaluyo itu kan sudah habis kan gitu, sudah dibatalin kan gitu. Kenapa ini dipaksain harus masuk proses pidana? Nah, berharap saya dengan tim lawyer hakim akan melihat ini bahwa pidana itu, proses pidana tidak lepas daripada bukti formil yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri atau PT UN. Nah, karena dasar daripada PT Termaluyo SP3L dan SIPPT adalah pertama SP3L sudah belum bisa melaksanakan pidana, SIPPT sudah dikatakan secara inkrah dan harus dicabut keberatan. Nah, oleh karena itu berharap nanti dalam proses pidana ini karena pelapor itu dasar hukumnya, dasar pemilikannya sudah artinya lemah, tidak kuat, maka berharap para terdakwa ini bisa dibebaskan tanpa syarat. Terima kasih. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.